Dan setiap kali suara racauan yang ini muncul ya, sekitar tuh, suasana sekitar tuh selalu mendadak mencekam. Biasa aja aku pun juga sering dengar ada orang ada yang nangis apa kayak gimana tuh biasa. Cuma yang ini nih suasana langsung gak enak lah. Mulai was-was tuh dia apa jangan-jangan bentar lagi sosok berbaju suster itu datang lagi ya. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian malam Senin ini, Wak? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Kembali lagi malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor Wak spesial internasional ke kalian semua. Aku mau nanya nih, apakah ada di antara kalian yang saat ini bekerja sebagai guru preschool atau PAUD? Nah, Wak yang mengirimkan cerita ini Wak juga bekerja di preschool nih ceritanya. Tepatnya di salah satu preschool yang ada di Swedia. Dan pengalaman horor yang dia ceritakan ini terjadi di tempat Wak ini bekerja lah. Nah, menurut Wak bekerja di preschool ini sangat-sangat menyenangkan karena ya setiap harinya dia akan bertemu dengan anak-anak yang sangat-sangat menggemaskan. Tapi ternyata yang ada di preschool itu bukan cuma anak-anak aja yang dia tengok, Wak. Ada juga sosok menyeramkan yang konon katanya dikurung di sana. Sosok itulah yang sering meneror si Wak kita ini nih. Ya kan? Penasaran sama gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Nia. Halo Mbak Nia. Sampai hari ini Wak sudah terhitung 7 tahun Nia menetap dan juga bekerja di Swedia. Dalam rentang waktu 7 tahun itu Nia ini memang banyak sekali mengalami kejadian horor sebenarnya, Wak. Dan kisah yang paling tidak akan dia lupakan seumur hidupnya adalah pengalaman horor yang akan aku ceritakan ini yang terjadi pada tahun 2018 lalu ketika dia ini bekerja di salah satu preschool yang ada di sana. Jadi kalau di Indonesia namanya macam PAUD kayak gitulah. Anyway nih Wak ya, sedikit tambahan informasi juga nih tentang Nia. Bukan tanpa alasan Wak kenapa si Nia ini bisa mengalami banyak sekali kejadian horor, karena Nia sama keluarganya ini merupakan keturunan dari keluarga Mangkunegaran pertama yang ada di Solo. Dan kata salah satu abdi dalam Mangkunegaran ini, hal inilah yang memang membuat Nia sama keluarganya itu memiliki kelebihan di mana dia ini bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Nah, dengan adanya kelebihan itu Wak, sejak kecil Nia ini memang sering sekali itu mengalami banyak sekali kejadian mistis. Bukan hanya pada saat tinggal di Indonesia aja, tapi kejadian mistis ini juga kerap terjadi di saat Nia ini menetap di Swedia. Sekarang kita baru masuk ke cerita di bagian Swedia ini ya. Jadi Wak, pada tahun 2018 itu Nia ini mendapatkan kesempatan untuk bekerja di salah satu preschool swasta Kristen yang ada di Swedia. Kalau di Indonesia itu macam sekolah yayasan agama gitu kata si Nia kan. Nah, sebenarnya Wak, preschool tempat Nia ini bekerja berbeda Wak dengan keyakinan yang Nia anut, di mana Nia ini adalah seorang muslim ya. Tapi hal itu juga bukan jadi masalah bagi si Nia Wak, karena sejak awal Nia ini memang berniat menjadikan pekerjaan ini sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan sosialnya, sekaligus juga untuk mempelajari bahasa serta juga kultur yang ada di Swedia ya. Nah, singkat cerita Nia pun sudah mulailah bekerja di sana. Kepala sekolah di sana bilang Nadia kalau aku itu akan diuji selama 3 hari atau probationnya selama 3 hari, di mana pihak sekolah ini akan memantau tuh apakah Nia ini mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Nah, selama masa uji itu Nia ini ditemani dan juga dibimbing oleh seorang suster atau yang sering disebut dengan Nan yang bernama Doria. Pada saat pertama kali Nia bertemu dengan Doria itu, di situ Doria langsung tuh menjelaskan secara detail apa saja yang menjadi job desk-nya Nia. Pada saat itu Nia ini diberikan tugas untuk membantu dan juga mengasuh anak perempuan dengan disabilitas Down syndrome Wak. Dan agar Nia ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, Doria ini juga memberitahu Nia tentang semua rutinitas yang biasanya dilakukan oleh anak-anak preschool itu, mulai dari doa pagi, jadwal makan, tidur siangnya mereka, dan juga rincian makanan untuk mereka, siapa yang alergi makan apa, siapa yang boleh makan babi, siapa yang nggak boleh, pokoknya semua detail lah dikasih tahu sama Doria kan. Nia pun mencatatlah semua dengan baik sesuai arahan yang sudah diberikan Doria. Dan karena dia ini cukup intens bekerja di bawah bimbingannya Doria Wak, lama kelamaan ya mereka berdua jadi akrab lah ya kan. Nia ini suka Wak dengan sikapnya Doria, gara-gara dia ini selalu hangat sama si Nia
Nia, meskipun juga mereka ini berbeda agama, Doria ini tidak pernah memaksakan kepercayaannya kepada Nia. Dan selain itu, belakangan ini Nia ini juga tahu kalau ternyata Doria ini sama kayak dia, IndiHome. Jadi makin akrab lagi lah mereka gitu kan. Nah, setelah melewati masa uji selama 3 hari itu, Nia pun mendapatkan pengumuman kalau dia dinyatakan lolos probation. Kepala sekolah di preschool itu bilang kalau berdasarkan laporan dari Doria ini, temannya atau bimbingannya ini, Nia ini dinilai mampu berbahasa Swedia dengan baik, bisa berbaur dengan anak-anak, dan juga Nia ini penuh inisiatif dalam melakukan apapun gitu. Alhasil, dengan semua poin plus tadi, Nia ini pun secara resmi diterima bekerja di sana sebagai guru preschool. Ya. Nah, sejak pertama Nia bekerja di preschool itu, dengan kemampuannya itu, tanda kutip, Nia ini udah tahu nih siapa-siapa saja sosok yang menghuni di sana. Berdasarkan penglihatannya Nia, sebenarnya kebanyakan dari mereka itu ya bersikap cukup ramah dan juga nggak menyeramkan kali Nadia wujudnya. Bahkan pada saat berpapasan dengan Nia nih, si hantu-hantu ini, mereka seringkali tersenyum sambil bilang, kamu bisa lihat kami ya, kamu bisa lihat aku ya, kamu bisa berbicara denganku juga, pokoknya kayak gitulah. Nah, karena sosok-sosok itu menurut Nia ini tidak menyeramkan ya, Nia pun merasa tidak terganggu lah dengan keberadaan mereka kan, dan tetap bisa melakukan pekerjaannya dengan nyaman dan juga baik. Sampai akhirnya pada suatu hari ada suatu kejadian yang membuat dia sudah mulai merasa agak was-was nih ya. Jadi ceritanya pada saat itu Nia ini sedang mengasuh 5 anak perempuan dengan disabilitas Down syndrome. Salah satu diantaranya ini bernama Nenet. Saat memasuki jam makan siang, Nia ini lagi bawa food trolley gitu dari pantry ke dalam kelas dan mulai membagi-bagikan makanan siang itu kepada mereka. Lalu pas mereka ini lagi makan, 5 anak ini bermain-main tuh, main-main sambil macam ngebasah-basahin baju gitu, lagi iseng-iseng main air lah gitu, sampailah baju mereka ini basah. Air minum yang dibawa tuh iseng-iseng basah lah baju mereka. Alhasil, ya dia lah yang harus ngebantu mereka ganti baju kan satu persatu. Udah digantilah sama mereka. Nah, sampai sini ya. Setelah makan siang itu selesai, seharusnya Nia nih ngembaliin food trolley tadi lagi ke pantry. Tapi gara-gara Nia nih masih repot ngegantiin baju ke 5 anak tadi, ya udah Nia pun berniat untuk ya udahlah nanti aja lah food trolley-nya aku balikin setelah anak-anak ini tidur siang. Karena setelah makan agenda selanjutnya ya tidur siang mereka. Dah diganti satu-satu baju adik-adik ini kan. Nah, setelah kelima anak ini ganti baju, Nia pun mematikan lampu ruangan agar anak-anak ini bisa tidur dengan nyaman. Nanti kalau misalnya lampu jadi matikan tuh Nadia, biasanya anak-anak ini bakal langsung tertidur tuh. Tapi entah kenapa waktu lampu udah kumatikan Nadia, yang ada mereka ini malah macam gelisah gitu loh, macam nggak bisa tidur. Dan Nia pun balik lagi berusaha menenangkan mereka satu-satu gitu kan, dan mengajak mereka tidur siang. Tapi bukannya tertidur lelap, pada saat itu ke-6 ini termasuk Nia terkejut gegara garpu, sendok, pisau yang aku taruh di atas food trolley itu Nadia berbunyi-bunyi macam lagi bertubuh-tubuhan gitu lah, kling 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 gitu. Di situ aku masih positif thinking, kata Senia, mungkin garpu, sendok, pisau tadi kan abis dipakai anak-anak kan, abis dipakai makan, mungkin gegara kotor ya udah jadinya dia licin, pasti jatuh tuh bergesekan, kayak gitu pikirannya pertama. Nia pun nggak nengok yang macam-macam, dah diabaikan aja lah suara itu, dan dia lanjut lagi nih mengurusi anak-anak ini supaya tidur siang. Lalu tidak lama kemudian Nia kembali dibuat kaget karena tiba-tiba dia dengar macam ada suara orang yang berbicara tapi suara ini nggak jelas, macam meracau kayak gitu. Nia pikir itu suara yang berasal dari salah satu anak yang lagi dia asuh ini Dan ketika Nia berdiri buat ngecek, disitulah tanpa sengaja dia tengok food trolley yang dia taruh di depan kelas itu tiba-tiba bergeser sendiri gitu. Terus di saat yang sama, Nenet, salah satu anak yang diasuh tadi, tiba-tiba nangis sambil nunjuk ke arah jendela. Refleksnya juga nengok lah ke arah jendela itu kan. Nggak ada apa-apa, dia kosong aja, udah jendela kayak gitu. Di situ suasana kelas mendadak berubah mencekam. Dia langsung lah dipeluknya lah si Nenet ini kan, nangis. Nenet kan udah tenang. Tapi anehnya berbeda nih dari Nenet yang lagi ketakutan lagi nangis ini. 4 anak lainnya, 4 kawannya Nenet ini malah kelihatan happy. Kalian tahu mereka ngapa? Lihat tuh food trolley-nya bisa jalan sendiri. Nia bisa sulap, hebat, kata mereka. Berjalan food trolley itu dipikir lagi sulap si Nia. Nggak takut, mereka ketawa hebat, Nia hebat gitu. Kok girang kali dia bertepuk tangan riuh lah pokok jadi kayak gitu suasananya. Sampai suara mereka ini terdengar ke kelas sebelah. Alhasil guru pengawas yang ada di kelas sebelah ini datanglah ke kelasnya Nia untuk memeriksa kondisi mereka ini ada apa nih kok ribut-ribut kan. Nah, pada saat itu Doria, temannya temannya Nia ini juga ikut tuh datang ke kelasnya sini, ada apa. Dan belum sempat Nia ini mengatakan apa-apa, ke-4 anak tadi udah lebih dulu bercerita, suster, ternyata Nia bisa sulap. Tadi kami tengok food trolley-nya gerak-gerak sendiri, kata anak kecil ini. Iya, aku juga nengok bergeser-geser food trolley tadi kan. Wah, hebat Nia. Padahal nggak
dipegang loh itu sama Nia. Itu mereka langsung ngadu gitu loh dengan polosnya mereka itu. Nah, dengar cerita itu, Doria langsung memeluk mereka. Dia bilang, oh iya gitu, Nia memang hebat. Ya udah, sekarang udah ya, udah senang-senangnya ya, kita tidur siang nih, udah waktunya tidur siang, kata Doria. Doria ini mengiyakan ucapan anak-anak itu ya udah supaya mereka tenang aja sebenarnya, Wak. Dan di saat yang sama Doria ini juga menataplah ke arah Nia. Nia, aku nggak tahu apa-apa nih Nadia. Dia menatap ke arahnya Doria seolah sedang bertanya, itu apa betul yang diceritain anak-anak itu. Dan Nia udah macam mengerti maksud pandangannya si Doria itu kan. Dia cuma enggak, kok nggak kayak gitu, kok kisahnya bukan aku ya Doria, bukan aku, kayak gitu. Doria pun aja paham-paham aja tuh. Dah dibaringkan lah anak-anak ini kan tidur. Kejadian mistis yang dialami di sana, Wak, nggak selesai sampai di situ aja. Itu tadi kejadian pertama kan. Kejadian menyeramkan berikutnya kembali lagi terjadi ketika si Nia ini sedang menyiapkan cemilan buah untuk anak-anak. Ini hari yang berbeda ya. Jadi udah jadi rutinitas di sana, Wak, kalau setiap jam 10 pagi anak-anak tuh bakal dikasih buah-buahan gitu nah dia buat cemilan. Dan Nia potong-potong lah itu, potong-potong apel, potong-potong pir dengan menggunakan pisau buah. Lumayan besar pisaunya. Lalu di saat si Nia ini lagi fokus motong-motong buah, tiba-tiba dia ngerasa kok macam ada orang perhatiin aku dari arah jendela yang ada di belakang aku ya. Kok macam ada orang gitu kan. Nah, awalnya Nia tuh berusaha untuk mengabaikan hal itu, Wak. Tapi nggak lama kemudian Nia udah mulai ngerasa keganggu nih, gegara punggung aku mendadak panas, Dan di saat yang sama Nia ini juga mendengar seperti ada suara orang berbisik dan juga meracau tepat di telinganya. Dan suara racauan itu, Wak, sama persis seperti yang Nia tengok kemarin tuh waktu kejadiannya food trolley bergerak sendiri itu. Suara itu muncul lagi. Kemunculan suara itu membuat Nia ini pun mulai merasa was-was, Wak. Tapi dia tetap harus berusaha tenang, berusaha fokus, dan berusaha untuk ngabaikan lagi nih. Udah ada fokus. Insya Allah nggak kenapa-napa gitu. Lalu pada saat lagi motong-motong gitu, entah kayak gimana ceritanya nih, Wak, ya. Dari pisau buah yang dia pegang itu, Nia ini bisa lihat dari pantulan pisau yang ada di tangannya, ada sosok perempuan berpakaian hitam seperti suster sedang memperhatikannya. Itulah dia di jendela belakang tuh. Ada dia di belakang, aduh merinding. Nia refleks dilempar pisau itu, langsung dia nengok ke belakang, Wak, ke arah jendela tuh, untuk melihat langsung si sosok perempuan yang ada dekat pantulan pisau tadi itu kan. Tapi waktu ditengok nggak ada, hilang sosok tuh. Meski Nia hanya sempat melihatnya sekilas melalui pantulan di pisau buah itu, Wak, Nia tahu kalau sosok itu macam Doria. Nia juga yakin kalau sosok itulah yang kemarin sudah berulah tuh, yang geser-geser food trolley aku. Nah, dia tuh kayaknya dia lah. Entah siapa sosok itu sebenarnya, tapi yang jelas setiap kali dia muncul, Nia ini notice kalau sosok-sosok lain yang ada di preschool itu mendadak menghilang. Biasanya aku kalau lagi ngapa-ngapain adalah sekelebat nampak. Ini gak waktu dia lihat, waktu dia adanya sosok yang lain gak nampak. Sepertinya sosok yang Nia lihat tadi, Wak, adalah sosok yang energinya paling besar lah gitu di sana. Nah, masih di hari yang sama dengan kejadian mistis pada saat si Nia ini potong buah, Wak. Sore harinya Nia ini pulang lebih telat dari biasanya. Jadi pada saat itu Nia ini masih harus menunggu anak-anak preschool ini dijemput sama orang tua mereka, Wak. Jadi kalau misalnya ada orang tua mereka yang telat jemputnya Nadia, ya udah otomatis aku pun telat juga balik ya. Memasuki sekitar jam 5 sore, hujan tiba-tiba turun. Nah, pada saat itu anak preschool yang belum dijemput cuma si Nenet aja, Wak. Yang tadi nangisnya dipeluk sama siapa tuh cuma dia aja. Nia pun nemenin si Nenet lah dengan bermain play-doh gitu di dalam ruang kelas. Lalu pas mereka lagi asik-asik main kayak gitu, mereka dengar ada suara piano yang lagi mengalun dari ruang musik yang berada tepat di samping ruang kelas mereka itu. Lalu yang terdengar dari alunan piano itu adalah lagu anak-anak yang sering dimainkan sama Doria. Judulnya Bionen Seve. Yang lagi main piano nih gitu kan. Nah, dengar suara alunan piano itu dengan semangat si Nenek bilang, Nia yuk kita masuk ke ruangan musik yuk, ayo kita lihat Doria main piano, kata dia kayak gitu. Dengan nada bercanda Nia jawab, kamu tahu dari mana kalau itu Doria? Itu pasti Doria, Nia. Setiap kali konser Natal dia tuh selalu bermain piano. Bagus sekali lah pokoknya kalau dia main. Ayolah yuk aku mau nyanyi sama Doria, kata si Nenek ini. Nah, karena Nenek ngotot ya udah Nia pun mengiyakan ajakannya. Dan mereka pun segera bergegas keluar untuk memakai sepatu dan mau menuju ke ruangan musik nih. Tapi tepat ketika mereka baru mau jalan ke ruangan musik, ibunya Nenek udah datang jemput. Nah, nggak jadilah kami ke ruangan musik karena Nia pun menyerahkan Nenek ke ibunya dan mereka berdua pun izin pulang nih, ibu sama si Nenek. Nah, pas Nenek pamit pulang ke sini ya, Wak, anehnya di situ Nenek bilang kayak gini, kamu juga harus pulang cepat ya Nia, bye-bye, kata dia gitu. Entah apa yang bikin si Nenek itu berpesan kayak gitu, Wak. Tapi saat itu Nia ini juga gak ada rencana untuk berlama-lama di preschool nih. Setelah Nenek pulang sama mamanya, Nia pun langsung bersiap-siap mau pulang. Tapi sebelum itu, dia mau ngucapin salam dulu nih ke Doria yang lagi main piano dekat ruangan musik itu kan. Nah, jalanlah Nia masuk ke ruang musik aku. Nah, tapi waktu aku masuk, aku tengok itu ruangan tuh kosong.
Mikir aku pertama kan masih positif. Oh, Doria mungkin udah pergi nih, nggak sadar aku. Tapi kok cepat kali perginya. Terus tumben pula dia ninggalin ruangan kayak gini. Jadi waktu itu lampu tuh masih nyala, pianonya juga masih terbuka, Wak. Kayak ditinggalin gitu aja gitu loh sama Doria. Dan karena Doria udah nggak ada, dah Nia pun berinisiatif untuk menutup piano itu sekaligus juga mematikan lampu ruangan musik itu pun. Dan ketika Nia menutup pianonya, kursi yang ada dekat ruangan musik itu tiba-tiba kehantam ke tembok macam lagi dilempar orang lagi marah. Ablar kata. Jadi saat yang bersamaan juga suara racauan yang sering didengar sama Nia beberapa waktu terakhir ini muncul lagi. Wow. Dan setiap kali suara racauan yang ini muncul ya, sekitar tuh suasana sekitar tuh selalu mendadak mencekam. Biasa aja aku pun juga sering dengar ada orang ada yang nangis apa kayak gimana tuh biasa. Cuma yang ini nih suasana langsung gak enak lah. Mulai was-was tuh dia apa jangan-jangan bentar lagi sosok berbaju suster itu datang lagi ya. Soalnya kan setiap kali sosok itu muncul pasti Nia tuh dengar suara racauan itu kan, Wak. Karena Nia di sini udah mulai ketakutan, dia pun langsung buru-buru matiin lampu, berlarilah dia keluar ruangan musik itu. Nah, lorong dari ruangan musik sampai ke pintu keluar itu cukup panjang, Wak. Dan di sepanjang lorong itu Nia tuh lah terus berlari dengan diiringi masih ada loh itu suara racauan tuh masih terdengar jelas nadia di telingaku. Wow, berlari aku kan. Dan sesampainya di ujung lorong dengan jantung berdebar-debar, Nia pun membuka pintunya dan keluar dia dari gedung sekolah. Lalu ketika Nia balik badan untuk menutup pintu lagi, wah aduh, di sini nih ya. Kan posisinya Nia nih berarti udah ngadep ke lorong dong. Yang mau rumah tutup pintu tuh. Disitulah Nia nengok dengan jelas ada sosok berpakaian seperti suster yang dilihatnya tadi pagi lagi keluar dari ruang musik. Ya Allah. Dan sosok itu berjalan ke arah yang berlawanan, Wak. Jadi dia belok kiri gitu kan. Kalau misalnya kita ada di sini dia berarti langsung belok, nggak belok kanan. Kalau belok kanan kan ngadap sini ya kan, nggak, dia kayak belok kiri gitu. Jadi membelakangi sini ya. Jadi Nia tuh nggak bisa nengok nih mukanya kayak apa, ini bisa tengok punggungnya aja. Sebenarnya Nia penasaran, Wak, sama wajah sosok itu. Cuman kayak mana bentuknya itu masih misteri nih yang belum diketahui sama si Nia. Nah, karena waktu itu kondisi Nia ini juga udah ketakutan, Nia pun menepis rasa penasaran yang tadi mau tengok wajah si sosok itu dan langsung buru-buru beranjak balik aku langsung. Ya Allah. Nah, dah lah tuh kan. Beberapa hari setelah kejadian menyeramkan yang ada di ruang musik itu, Wak, Nia kembali berangkat kerja seperti biasa. Nah, pada hari ini nih, hari berikutnya ya. Hari itu cuacanya bagus Nadia. Sehingga para guru-guru yang ada di sana mengajak anak-anak untuk bermain di playground. Dan karena anak-anak yang main di playground ini lumayan banyak, mainan-mainan yang mereka bawa ke sana ternyata kurang nih. Doria pun manggil si Nia lah. Dia bilang, "Nia, tolong ambilin mainan anak-anak yang ada di gudang basement lah. Ternyata mainan ini kurang." "Oh, oke, siap. Mainan apa aja yang harus aku ambil, Doria?" "Udah nggak usah banyak-banyak, ambil aja lah beberapa macam hula hoop, kapur gambar, sama tricycle ya," kata Doria kayak gitu. "Oh, oke, ntar ya aku ambil dulu, tunggu ya." Nah, pas Nia nih lagi jalan balik badan mau ke basement, Doria tiba-tiba manggil lagi, "Nia, jangan lama-lama ya di sana, ambil mainannya, langsung balik lagi," gitu. "Kenapa emang?" kata siapa, kata si Nia lagi. "Ya soalnya aku butuh bantuanmu nih untuk nemenin anak-anak main playground ini. Ya nggak bisa aku sendirian," kata. Nia cuma ngangguk aja tuh. Dah, Nia pergilah itu mau ke arah basement. Tapi waktu itu Nia nggak sendiri, Wak. Nenet yang nengok Nia ini pergi langsung buru-buru ngejar si Nia dan ngikutin si Nia. Jadi Nenet ini memang lengket kali Nat sama aku, kemana-mana pasti ngekor lah gitu. Nia dan Nenet pun berjalan bergandengan tangan sambil menuruni tangga menuju basement. Basement tuh luas Nadia, gelap tapi dan juga berdebu. Nia juga lihat ada macam salib gitu yang ditempel di atas lorongnya basement. Sesampainya di sana Nia sempat kebingungan, Wak, karena dia nggak tahu nih di mana nih ya letak gudang yang nyimpanin mainan anak-anak tuh ya. Aku belum begitu hafal ruangan itu kan. Nia pun mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan yang ada di basement itu. Sambil terus bergandengan tangan dengan Nenet, Wak, keduanya pun berjalanlah melewati lorong demi lorong basement. Nah, pas lagi jalan itu, Wak, tiba-tiba Nia lihat ada macam kitab suci gitu, kitab suci yang udah tua dalam keadaan terbuka, terus disimpan di etalase kaca. Di situ Nia mikir, kok ada kitab suci disimpan di basement, ditaruh di dalam etalase kaca pula? Buat apa nih? Siapa yang naruh kitab ini di sini nih? Apa mungkin pihak sekolah ya? Tapi buat apa? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk kok di dalam pikirannya Nia. Tapi Nia langsung menepis pikiran itu kan. Dah, dia terus lagi nih berjalan melewati lorong sampai akhirnya dia menemukan ada satu ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Nia ngebatin, apa jangan-jangan itu ya gudang mainan anak-anaknya? Cobalah aku cari ke sana, kata gitu kan. Dah, dugaan Nia ternyata betul, Wak. Waktu dia masuk ke dalam ruangan itu, Nia langsung bisa menemukan ada hula hoop, ada sepeda roda 3, ada juga beberapa mainan lainnya. Cuman ini tinggal kapur gambar aja nih yang belum ketemu. Nah, kan 3 tadi disuruh bawa Doria kan.
kan. Habis itu diambilnya hula hoop sama sepeda roda 3 itu tadi, ditaruhnya lah depan pintu gudang. Si Nenek nunggu di depan nih, di depan pintu ruangan tadi tuh ya. Nenek, kamu tunggu di sini ya. Nia mau cari kapur gambar dulu katanya. Oh iya, tapi jangan lama-lama ya Nia ya gitu. Oh iya, Nenek tunggu bentar. Masuk lagi sini ya buat nyari si kapur gambar ini. Dan setelah dicari kemana-mana, Wak Nia akhirnya menemukan kapur itu ada di bawah ventilasi yang ada di sudut ruangan. Lalu ketika Nia berjalan ke sana untuk mengambilnya, di situ dia dengar pintu gudang tuh ketutup, Wak, macam kebanting gitu. Dan di saat yang sama dia juga dengar nih Nenek lagi nangis histeris di luar. Dengar itu refleks dia langsung balik badan, akan menoleh ke arah pintu itu. Tapi betapa terkejutnya dia, Wak, di sini puncaknya dia melihat bahwa di dekat pintu itu ada perempuan berbaju hitam macam suster yang lagi berdiri ngebelakangin dia. Di situ jantungnya udah mulai deg-degan kan, tapi dia masih positive thinking nih, Wak, dan dia mikir itu perempuan tuh ya itu Doria. Dan selain itu dia ini juga nggak dengar, Wak, suara macam ngeracau-ngeracau di telinga tuh nggak dengar. Kan biasanya kalau misalnya itu yang sosok kemarin kan biasanya dia selalu dengar suara racauan kan, ini enggak. Jadi itulah dia yakin kalau perempuan yang ditengok ini pasti manusia nih ya kan. Selama beberapa saat Nia terus memperhatikan si perempuan yang ngebelakangin dia ini, dan semakin diperhatikan, Wak, Nia akhirnya sadar kalau tubuh perempuan ini tuh lebih berisi kalau dibanding sama Doria. Berarti ini bukan Doria nih, mungkin suster-suster yang lain ya kan. Tapi dia coba panggil, Doria, halo. Denger Nia manggil itu, Wak, perempuan tuh nggak balik badan, tapi dia ketawa. Dan bersamaan dengan itu, Wak, Nia ngerasa tubuh aku tiba-tiba kaku, nggak bisa digerakin sama sekali. Nah, karena tubuhnya ini nge-freeze, ya udah dia cuma bisa terpaku melihat si perempuan itu kan. Dan perlahan-lahan dia ngebalik perempuan tuh, dibalikkannya badannya, ditatapnya lah Nia. Dan ketika mereka berhadap-hadapan itu, Wak, disitulah Nia baru sadar kalau perempuan itu bukan manusia, bukan. Wajah perempuan berbaju hitam seperti suster tadi terlihat pucat kali pucat. Cuman kukunya panjang, matanya merah kali, Bu ya. Terus tatapan itu macam orang lagi lapar, Nat. Mulutnya kotor, macam dia baru aja makan lumpur. Dan dia gitu, waktu mulutnya terbuka, nampak tuh gigi-gigi tajam kali. Terus ada lidahnya macam ular kalau kata siapa ini, kata Nia. Sekilas betul, Wak, kata si Nia nih, betul macam Falak yang ada di Conjuring itu, Wak. Cuman ini bedanya tubuhnya agak gempal aja. Itu yang bertatap sama aku tuh, Nat. Nggak menatap aja, perlahan-lahan sosok ini jalan ngedekat ke arahnya Nia. Dan ketika sosok itu udah mau mendekat nih, suara jeritan Nenek di luar pintu tuh udah nggak kedengeran lagi, Wak. Mana nih? Nenek kenapa nih? Kok dia nggak nangis lagi? Khawatir si Nenek kenapa-napa. Tapi sayangnya tubuh Nia nih masih kaku, masih nggak bisa kabur kemana-mana dia nih, doh. Di tengah kondisi yang sangat menyeramkan itu, untungnya lidahnya Nia ini nggak ikutan kaku, Wak. Di situ aku langsung baca-baca ayat kursi, Nat. Nia membaca ayat kursi dengan sungguh-sungguh sambil menghayati artinya. Dan ajaibnya secara perlahan-lahan Nia bisa merasa tangan kanannya udah bisa digerakin lagi nih, ya kan? Nia pun macam diangkat tangannya ke depan, seolah macam ngasih posisi nahan si sosok tuh lah. Sambil terus ku baca ayat kursi. Dan di saat yang sama, Wak, sosok menyeramkan itu masih berjalan ke depan aku. Aku makin ku kencangin lagi bacaan ayat kursinya. Dan seiring dengan bacaan ayat kursi Nia ini dilantunkan, Wak, perasaan takut yang semula menyelimuti Nia ini hilang. Nia yang semula panik tuh perlahan-lahan mulai tenang tuh gara-gara bacaan itu kan. Lalu ketika dia membaca ayat kursi untuk ketiga kalinya, sosok itu pun baru berhenti dan dia berteriak. Makin lantang lagi aku berdoa. Dan tepat ketika Nia ini membaca ayat kursi untuk yang kelima kalinya, Wak, tepat pada ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, disitulah aku tengok sosok tuh nangis sekencang-kencang. Suaranya berisik kali. Wah, dia teriak gitu kan. Nah, karena nggak tahan dengan suara teriakan itu, refleks Nia pun langsung membenamkan matanya dan udah ku pasrahkan aja hidup aku sama Allah. Nadia, ya Allah, jika memang ini waktunya aku kembali kepadamu, tolong ampuni dosaku, peluk jiwa dan ragaku, tolong kembalikan aku hanya kepadamu, ya Allah. Betul itu, Wak, itu doanya si Nia. Betul lah, di titik itu tuh Nia tuh udah pikir aku mau meninggal, Nat. Itu doa yang ku ucapkan, aku udah pasrah. Setelah Nia mengucapkan hal itu dan dia mencoba membukakan matanya, Wak, sosok tuh macam pelan-pelan mudar gitu loh, macam udah mudar lah pokoknya. Udah mau hilang dia. Ditutupnya lagi mata ya. Dia balik berdoa lagi kan, ini udah mulai agak tenang di sini ya nih. Dibuka aja lagi matanya, dan pada saat buka mata yang ini, Wak, sosok itu udah nggak ada. Nia sudah kembali di tubuhnya yang masih di posisi yang semula tadi lah, yang ada dekat sudut ruang tuh untuk mengambil kapur. Makhluk
menyeramkan itu udah nggak ada, Wak. Yang Nia lihat pada saat itu hanya debu-debu aja yang berteberangan. Nah, nggak lama kemudian barulah Nia dengar gagang pintu tuh macam krek macam ada orang mau maksa masuk. Terus gak lama dengar suara kunci diputar, barulah pintu tuh kebuka lebar, dan bersama dengan itu terlihat Doria dan Nenek berlari langsung menghampiri si Nia. Oh, Nenek langsung dipeluknya. "Nih, aku takut tadi Nia. Aku langsung manggil Doria," katanya. Jadi waktu si Nenek itu berhenti nangis, dia kabur, Wak, manggil Doria. Pintar. Doria juga nanya, "Kan kamu nggak apa-apa nih ya? Aku tadi kaget waktu nengok si Nenek tiba-tiba lari sendirian pula dia sambil nangis. Makanya aku langsung ke sini jemput kamu. Tapi waktu aku sampai di sini ternyata pintu gudang tuh nggak bisa dibuka." Wih, kacau kali suasana waktu itu. "Aku sama Nenek tadi langsung berdoa di depan pintu," kata Doria kayak gitu. Nah, dengar ucapan Doria, Nia langsung berpikir bahwa hilangnya sosok itu juga pasti karena andil dari mereka berdua, Wak. Dari doa yang juga dipanjatkan oleh Doria dan Nenek untuknya. Nia di situ juga nggak ngomong apa-apa, dia cuma bilang, udah aku nggak apa-apa kok. Ayo cepat kita keluar dari sini," kata si Nia. Udah keluarlah mereka bertiga dari gudang tuh kan. Nah, setelah keluar dari basement, Wak, Nia ini nggak langsung cerita tentang apa yang dialami kepada Doria itu, nggak. Beberapa waktu kemudian setelah suasana mulai tenang tuh, barulah di situ Nadia aku ceritakan itu semuanya sama si Doria kan. Nah, setelah menyimak cerita dari Nia, Doria ini kemudian cerita bahwa sosok yang menghantuinya itu memang udah lama ada di sini, dan konon katanya, Wak, sosok itu tuh memang dikurung di basement itu oleh seorang pendeta. Tapi sekarang pendetanya katanya sudah meninggal. Dan menurut kesaksiannya Doria, Wak, sebenarnya sosok itu nggak berwujud seperti biarawati, enggak. Tapi sejak Doria mulai bekerja di sana, sosok itu baru tiba-tiba ngubah wujudnya menyerupai si Doria. Wujudnya itu bukan biarawati, dia menyerupai si Doria lah gitu. Cuman awalnya semuanya juga aman-aman aja, Wak, karena sosok itu tuh masih terkurung lah gitu cerita di basement kan. Tapi nggak lama setelah si Nia ini masuk kerja di situ, entah kayak gimana ceritanya, sosok ini tiba-tiba bisa lepas gitu dari basement itu dan mulai malah sering ngikutin si Nia. Doria sendiri juga tahu kok kalau sosoknya itu sering ngeganggu si Nia. Tapi anehnya sosok ini tuh selalu sembunyi, Wak, selalu tiba-tiba sembunyi setiap kali Nia nyari dia. Doria menduga bahwa mungkin saja kejadian di basement kemarin itu adalah cara si sosok ini ingin menunjukkan keberadaannya ke si Nia. Karena sosok itu tahu, Wak, walaupun si Nia ini takut, sebenarnya Nia ini juga penasaran kok sama aku, kayak gitulah. Itulah kenapa dia menampakkan wujudnya di depan si Nia, Wak. Tapi apapun itulah, untungnya Nia ini masih berhasil selamat ya. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Nia pada saat bekerja di salah satu preschool swasta yang ada di Swedia. Sebuah pengalaman yang tentunya nggak akan bisa Nia lupakan. Aku kalau jadi kau nggak ngerti lah gimana posisiku tuh. Dan beberapa tahun setelah mengalami kejadian itu, Wak, Nia ini juga cerita kalau dia tuh baru sadar sama satu hal, Wak. Ya, ingat tadi aku cerita apa? Nia ini kan sempat dengar ada suara piano yang tiba-tiba berbunyi kan dan mengalunkan lagu Björn Hensove tadi kan. Ini bagian ini gak kalah merinding juga. Ketika si Nia meresapi liriknya, ternyata liriknya ini relate, Wak, dengan apa yang dialami sama Nia. Jadi lagu itu, Wak, bercerita tentang seekor beruang. Nah, Nia merasa bahwa si sosok itu, sosok yang hitam tadi itu seolah-olah sedang menggambarkan dirinya sebagai beruang yang sudah lama tidur panjang atau terkurung di dalam gua, dan suatu hari tiba-tiba dia terbangun. Nah, di akhir lagu itu juga, Wak, diceritakan bahwa beruang ini sebenarnya nggak bahaya kok kalau manusia berhati-hati sama dia. Tapi meskipun beruang ini nggak berbahaya, Wak, mereka tetap nggak bisa langsung percaya sama beruang ini. Sosok itu juga kayak gitu, Wak. Sebenarnya sosok ini juga nggak bahaya, dia kan nggak sampai melukai fisik atau apapun kan. Tapi dia ini juga jadi macam berpesan gitu loh untuk jangan mempercayai aku, karena sewaktu-waktu aku bisa aja jadi bahaya loh, kayak gitu ya Allah. Tapi alhamdulillah ini yang nggak kenapa-napa kan, Wak. Dan by the way, ini juga cerita kalau dia ini mengirimkan kisah ini ke kita semua setelah dia mengetahui channel Nadia Oomara ini dari teman yang namanya Astrid. Astrid, makasih banyak ya udah memperkenalkan channel kami ke Nia nih. Nia katanya mau titip salam sama Astrid. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.